Tribuners, saya Delta Gonzales hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Skor Spesial Piala Dunia 2022 untuk edisi hari ini, Senin 28 November. Dan kali ini kita akan mengulas laga dari grup G yang mempertemukan Brazil versus Swiss. Sudah bergabung dengan saya, ada Bang Hussein Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate, dan Bli Komang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Halo Bang Hussein, halo Bli Komang. Halo Delta. Halo Data. Oke, kita masih semangat dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Brasil versus Swiss ini, Bang Husen dan juga Bli Komang. Jadi, Tribuners, Brasil makin kokoh di puncak dengan raihan 3 poin, dan juga diikuti Swiss juga dengan raihan 3 poin, sementara di posisi ketiga dan posisi keempat ada Kamerun dan juga Serbia yang belum mendapatkan poin sama sekali. Oke, Bang Husen, di sini Brasil bisa berhasil memperoleh 3 poin saat mengalahkan Serbia dengan skor 2-0. Bagaimana pendapatnya Bang Husen seputar penampilan Brasil di matchday pertama kemarin? Brasil ini dalam setiap perhelatan Piala Dunia selalu masuk dalam bursa tim favorit yang Ya. akan menjuarai Piala Dunia dan Mm. tentunya hasil 2-0 yang diraih Brasil pada matchday pertama kemarin menunjukkan keseriusan mereka untuk membuktikan bahwasanya mereka tidak main-main datang ke Qatar dan mereka tentunya ingin mendapatkan trofi di Piala Dunia 2022 ini. Brasil ini saya kira salah satu tim Amerika Latin yang beruntung ya di matchday pertama ketika Argentina di matchday pertama kalah, terus kemudian Uruguay juga hanya mampu meraih hasil imbang dan di saat itu Brasil mampu meraih poin maksimal pada pertandingan perdana meskipun kabar buruknya mereka kehilangan salah satu ikon mereka yaitu Neymar yang mengalami cedera di Mm-mm. pertandingan tersebut. Tapi cederanya Neymar diperkirakan juga tidak akan lama. Neymar kemarin sempat ditarik ketika pertandingan belum selesai dan keterangan dari tim dokternya dia kemungkinan akan hanya absen pada satu pertandingan saja ya. Artinya cukup beruntung Neymar tidak mengalami cedera yang serius sehingga dia kemungkinan dia akan tetap bisa tampil di pertandingan selanjutnya kecuali di pertandingan nanti malam akan digelar ini melawan Swiss. Begitu Ya, deh. ya, oke. Jadi pertemuan dengan Serbia merupakan keberuntungan tersendiri untuk Brazil karena berhasil mengamankan 3 poin. Itu untuk Brazil dan Swiss. Beli Komang di sini Brazil dan juga Swiss sama-sama berpotensi bisa lolos ke 16 besar. Swiss juga kemarin baru saja menang lawan Kamerun meskipun tipis 1-0. Menurut Beli Komang seperti apa nih penampilan Swiss saat bertemu dengan Kamerun kemarin? Ya, Delta, Swiss ini memang bukan tim besar ya di Eropa, di Ya. dunia, tapi Swiss ini selalu bisa tampil stabil ya di turnamen, baik di Piala Eropa maupun juga Piala Dunia. Dan sering juga Swiss bisa lolos dari babak penyisihan grup. Dan mereka juga kini juga punya peluang cukup terbuka ya untuk bisa lolos dari penyisihan grup di Piala Dunia 2022 ini dengan kemenangan pertama yang diraih atas Kamerun ya, dengan skor 1-0. Hmm. Saya kira Swiss tetap menjadi lawan yang berat bagi Brasil ya di laga nanti. Tentunya Brasil tidak boleh meremehkan kekuatan Swiss ini karena mereka tampil sangat konsisten ya dari tahun ke tahun. Mm-mm. Dan kalau saya melihat dari pertandingan pertama melawan Kamerun, tim besutan Murat Yakin ini memang sempat mengalami kesulitan ya di babak pertama untuk menjebol gawang lawan. Artinya strategi yang diterapkan atau strategi yang dimainkan oleh sang pelatih tidak berjalan maksimal. Kamerun mampu membendung serangan-serangan dari Swiss. Kemudian perubahan strategi dilakukan oleh Murat Yakin di babak kedua dan ini akhirnya mampu membuahkan gol di babak kedua di menit ke-48 ya di menit awal lewat gol Bril Embolo pemain keturunan Kamerun. Jadi penting bagi pelatih Murat Yakin dalam melakukan perubahan strategi dan tentunya melawan Brasil nanti juga bagaimana strategi Murat Yakin bisa membendung serangan yang dilancarkan oleh Brasil. Tentu diprediksi akan melakukan perubahan strategi ya tidak lagi memainkan strategi yang sama ketika menghadapi Kamerun karena Ya. Kamerun dibanding dengan Brasil tentu punya kelas berbeda, punya cara bermain berbeda. Bisa jadi Murat Yakin
lebih bersikap realistis dengan lebih menekankan untuk bertahan untuk bisa membendung serangan-serangan Brasil. Nah, meskipun Brasil dipastikan tanpa Neymar di lini depan, tapi bagaimanapun Brasil tetaplah Brasil yang punya pemain-pemain bintang. Tentunya lini pertahanan Swiss harus lebih tampil lebih solid menghadapi Brasil. Saya kira Swiss nanti akan lebih banyak mengandalkan pertahanan dan mengandalkan serangan balik untuk menghadapi Brasil di laga kedua nanti. Ya, oke, mengandalkan pertahanan dan juga harus bisa memanfaatkan serangan balik saat berjumpa dengan Swiss. Bang Hussein tadi sudah sempat disinggung beberapa kali Neymar memang harus absen karena menderita cedera ankle. Kalau dilihat ankle-nya sampai bengkak ya. Saya tidak tahu apakah akan sampai Piala Dunia berakhir atau hanya seperti prediksi dokter hanya sekali pertandingan absen. Nah, lantas dengan ketidakadanya Neymar ini apakah akan sangat berpengaruh dalam skuad Brazil atau justru ada pengganti sosok Neymar? Ya, Delta seperti biasanya ya, ketika sebuah tim kehilangan pemain bintang, di mana dia tidak bisa tampil di pertandingan, tentu sedikit banyak memiliki pengaruh. Tapi kalau saya melihat apa yang terjadi di Brazil, kehilangan sosok Neymar sebenarnya hanya memberikan dampak secara psikis saja terhadap skuad timnas Brazil. Artinya mereka kehilangan seseorang yang selama ini menjadi ikon dari sebuah klub, sebuah tim, terus kemudian tidak bisa hadir dan seseorang yang mampu memotivasi tim seperti ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang sulit. Itu dari sisi psikologinya seperti itu. Tapi kalau dari sisi teknis saya kira Brazil bukanlah sebuah tim yang terlalu mengandalkan sosok pribadi atau satu pemain, dan itu terbukti ketika di pertandingan pertama kemarin yang mencetak gol justru bukan Neymar ya. 2 gol itu brace dilakukan oleh Richarlison. Dan Neymar pada saat itu tidak mencetak gol. Artinya Brazil sebenarnya tanpa seorang Neymar pun sebenarnya banyak hal yang bisa mereka lakukan. Kalau berbicara tentang siapa yang akan menggantikan Neymar, saya membaca dari komentarnya Casemiro bahwasanya ada sosok Rodrigo yang dianggap oleh Casemiro mampu menggantikan seorang Neymar. Dia ini adalah pemain Real Madrid, beroperasi di sayap kanan, bisa juga beroperasi di sayap tengah, di mana di situ biasanya posisi-posisi yang ditempati oleh Neymar. Nanti Rodrigo ini yang diharapkan akan mampu mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Neymar dengan pengalaman dia di klub besar, dan tentunya Brasil saya kira sosok Neymar memang akan ada pengaruh ya, tapi tidak akan begitu signifikan ketika Neymar tidak ada di pertandingan melawan Swiss ini. Ya, oke. Jadi hanya berpengaruh pada psikisnya karena selama ini Brazil ya Neymar, Neymar ya Brazil gitu ya. Tapi memang kalau kita ngomongin Neymar dia selalu terganggu dengan ankle-nya. Jadi mungkin tidak bisa pulih 100% karena lama banget Neymar ini selalu bermasalah dengan ankle-nya. Kita doakan saja semoga hanya benar-benar absen satu pertandingan saja saat melawan Swiss. Oke. Lantas Beli Komang ini tadi sudah disebutkan beberapa pemain dan juga strateginya harus berubah, mungkin juga Murad Yakin harus mengubah strategi dan juga bisa memaksimalkan serangan balik untuk melawan Brazil. Siapa pemain kunci yang mungkin akan diandalkan oleh Murad Yakin dalam pertemuannya dengan Brazil? Delta bahwa Swiss kalau kita lihat dari sejak Euro 2000 kemarin di 2020 ya di Inggris, sudah banyak melakukan perubahan skuad pemain, masih mengandalkan beberapa pemain senior. Tentu kalau kita lihat pemain kunci di kubu Swiss itu dua sosok Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri masih menjadi tumpuan ya bagi Swiss, dan ini menjadi pemain kunci. Granit Xhaka sebagai gelandang, sebagai dirjen di lapangan tengah, dia juga tampil sangat baik bersama Arsenal di musim ini. Mampu membawa Arsenal sampai di puncak klasemen Liga Inggris ya. Kemudian Xherdan Shaqiri masih menjadi andalan di lini depan, itu dengan pengalamannya, kemampuannya, kecepatannya sebagai goal getter,
dia bisa menjadi andalan bagi Swiss untuk menghadapi Brasil. Dan saya kira Shaqiri yang punya kecepatan meskipun badannya kecil ya, gempal, tapi dia punya speed yang sangat luar biasa dan dia juga punya akurasi tembakan jarak jauh yang sangat baik. Ini bisa menjadi senjata mematikan bagi Brasil ya apabila lini pertahanan mereka atau Brasil terlalu memforsir bermain menyerang. Jadi Hmm. ini bisa menjadi Sedan Shaqiri bisa menjadi senjata serangan balik bagi Swiss. Jadi ini harus diwaspadai benar oleh pertahanan Brasil. Dan saya kira itu dua pemain kunci ini adalah Granit Xhaka dan Sedan Shaqiri di kubu Swiss. Ya, dua pemain ini memang selalu diandalkan, terbukti juga sangat diandalkan, begitu diandalkan saat di Euro 2020 ya. Dan jangan lupa kan beli ada satu lagi, Jan Sommer, sang kiper tentunya ya. Ya, ya, Jan Sommer juga kiper yang sangat berpengalaman di Betul. Swiss ya. Dia sudah berapa kali tampil bersama Swiss di ajang Piala Eropa untuk Piala Dunia dan terbukti kiper ini sangat-sangat tangguh ya. Mm-mm. Dan lini belakang juga masih banyak mengandalkan pemain-pemain senior seperti Ricardo Rodriguez ya. Jadi masih menjadi andalan Swiss juga di lini belakang. Saya kira Ya. sekali lagi bahwa Swiss akan mungkin cenderung akan lebih bermain lebih bertahan, kemudian melancarkan serangan balik ke Brasil ya. Karena kita tahu Brasil pastinya akan bermain menyerang sesuai dengan gaya dan tradisi sepak bola Brasil dengan Ya, oke. Tugu Bonitonya. Dengan strategi prediksi dari Beli Komang yang mengandalkan strategi bertahan dan juga serangan balik, ini prediksinya akan berapa nih skornya, Beli? Ya, menarik ya. Jadi Ya, Swiss ini bisa menjadi kuda hitam ya, tentunya. bagi Brasil dan apabila Swiss bisa mengalahkan Brasil, tentu ini juga akan menjadi kejutan besar di Piala Dunia 2022 Qatar ini seperti Mm-mm. halnya Arab Saudi yang mengalahkan Argentina, kemudian Jepang yang mengalahkan Jerman. Dan apabila Swiss mengalahkan Brasil tentu juga jadi kejutan besar. Akan tetapi saya kira peluang bagi Swiss untuk meraih kemenangan untuk membuat kejutan itu sangat sangat agak kecil ya. Tanpa meremehkan kekuatan Swiss, saya kira Brasil masih tetap layak diunggulkan dalam pertandingan ini meskipun mereka kehilangan Neymar. Tapi kita tahu Brasil punya banyak bintang-bintang di lini depan. Seperti disebutkan tadi Uceng, ada Masada Rodrigo yang bermain di Real Madrid sebagai pengganti Neymar. Juga masih ada Gabriel Jesus. Ya. Kemudian juga ada Martinelli, dua pemain dari Arsenal yang juga tampil baik musim ini. Saya kira juga perlu diberi kesempatan dan tentunya juga bisa menjadi ancaman bagi Swiss ya apabila dimainkan. Uh, Peluang bagi Brasil untuk meraih kemenangan sangat, sangat terbuka. Saya kira Brasil bisa meraih kemenangan dengan skor 2-0. 2-0 ya, Beli ya? Ya, betul. 2-0 sama seperti saat meraih kemenangan lawan Serbia. Oke, Bang Hussein, seperti apa nih? Mungkin ada pemain kunci yang akan dipasang Brazil saat lawan Swiss. Apakah mungkin Richarlison kembali akan menjadi aktor, atau ada yang lain, atau mungkin Vini yang kemarin juga membuat assist untuk golnya Richarlison, atau ada lagi nih? Siapa? Ya, saya kira Richarlison akan ini ya menjadi salah satu pemain kunci di pertandingan ini nanti. Hmm. Dan saya kira sosok Rodrigo ya yang di Real Madrid cukup apa namanya cukup Vital ya, ya Vital. vital ya. Kalau benar-benar dia dimainkan di pertandingan ini, meskipun catatan golnya dia bersama timnas Brazil juga tidak begitu banyak dari lima lima pertandingan dia baru mencetak satu gol. Tapi ini Hmm. pemain muda yang diharapkan mampu apa menjadi penerusnya Neymar. Artinya sebenarnya tantangan terberatnya Brasil di pertandingan ini adalah soliditas lini pertahanannya Swiss ya, di mana mereka sebelum di Piala Dunia ini mereka cukup solid bermain lini pertahanan mereka bermain cukup solid. Dan tanpa kehadiran Neymar, tapi Richarlison juga on fire kemarin di pertandingan pertama. Saya kira mereka harus bekerja keras. Bagaimana mereka bisa mampu membombardir pertahanan Swiss. Gitu Delta. Ya, oke. Skornya langsung aja, Bang Hussein. Berapa ini? Kalau dari Beli Komang tadi Sama ya 2-0 ini. 2-0 ya Sama, 2-0. dua Ini, kosong ya? ini kan menjadi apa namanya menjadi ujian juga bagi apa namanya Swiss yang memiliki lini pertahanan yang bagus. Oke, jadi memang kalau dalam laga ini Brasil
berhasil menang, tiket 16 besar akan sudah di tangan. Tapi jika Swiss yang menang, nah nantikan kejutannya. Oke, karena Piala Dunia selalu banyak kejutan ya. Dan tentunya terima kasih untuk Bang Husan dan juga Bli Komang untuk ulasannya Brasil versus Swiss dari grup G. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Oke, Tribuners, jangan lewatkan program Super Score spesial Piala Dunia 2022 yang tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum pertandingan. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.